Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi if. Minggu lalu kita telah belajar apa itu fungsi if, kemudian cara menggunakannya dan jenis-jenisnya. Selanjutnya kita buka file latihan minggu sebelumnya. Di sini kita perlu ingat bahwa rumus dari fungsi if adalah sama dengan ini Bapak tulis tanda petik agar tulisan sama dengannya terlihat. If logical test, value if true dan value if false. Logical test itu adalah sel yang nanti akan diuji. Value if true adalah nilai yang dianggap benar, dan value if false jika nilainya salah. Artinya value if true akan menunjukkan hasil dari nilai jika benar, dan value if false adalah menunjukkan jika nilainya salah. Baik, kita coba praktekkan saja biar lebih mudah dipahami. Di sini saya tambah satu sel lagi, yaitu satu kolom lagi ya, yaitu kolom keterangan. Jadi di sini kita mau menentukan siapa yang remedial dan siapa yang lulus. Kita tulis sama dengan if buka kurung, lalu kita klik mana yang diuji logical testnya. Di sini G4 ya. Kondisinya adalah jika G4 ini kurang dari 210, maka di kolom keterangan akan muncul nilai remedial apabila kondisi G4 ini lebih kecil dari 210, maka keterangannya adalah remedial. Ini kondisi benar. Dan jika kondisi salahnya, atau jika G4 ini lebih besar dari 210, maka hasilnya lulus. Kita akhiri dengan tanda tutup kurung lalu enter. Nah, di sini karena nilainya adalah 210, maka Nana dinyatakan lulus. Nah, sekarang bagaimana kalau keterangan dari nilai yang lain? Kita copy saja, lalu paste. Ada beberapa siswa yang dinyatakan harus remedial, yaitu Nenek. Nah, di sini karena nilainya atau G4-nya itu 200. Sementara syarat yang kita tentukan jika G4 itu di bawah 210, maka dia remedial. Nah, kalau misalkan nilainya lebih besar dari 210, maka hasilnya adalah lulus. Maka secara otomatis kolom keterangan ini terisi lulus bagi yang sama dengan 210 atau di atasnya, dan dinyatakan remedial apabila di bawah 210. Nah, sekarang kita akan coba dengan tabel yang baru. Kalian tulis nama, lalu golongan, gaji pokok, dan
tunjangan. Selanjutnya kita beri garis ya, sehingga nanti bisa dilihat lebih jelas pada kotaknya. Untuk nama kita copy saja dari data sebelumnya ya, copy dan pastekan di sini. Untuk paste, klik dan tahan agak lama, lalu klik paste. Nah, di sini Nana golongan A. Salah, maaf. Ini B. Nono C, Nenek B, Nono A. Ketentuan atau syarat ya. Di minggu lalu kalian sudah mengetahui bahwa fungsi logika if itu disebut juga fungsi syarat. Nah, di sini ada beberapa ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi untuk mengisi setiap tabel yang kosong. Ketentuan untuk mengisi gaji pokok adalah: 1. Jika golongan seseorang itu A, maka gaji pokoknya adalah 1 juta. Ya. Yang kedua, jika golongannya B, maka gaji pokoknya 800.000. Nah, dan yang ketiga, jika golongannya C, maka gaji pokoknya 600.000. Nah, ini adalah ketentuan untuk mengisi kolom gaji pokok. Nah, untuk mengisi kolom tunjangan, maka ketentuan atau syaratnya adalah: yang pertama, jika statusnya sudah menikah, maka tunjangannya berapa ya, 500.000 deh. Jika statusnya menikah, maka tunjangannya 500.000. Dan jika statusnya belum, menikah,
maka tunjangannya senilai 250.000. Nah, maka ini statusnya belum ada ya. Kita tambah dulu kolom status di antara golongan dan gaji pokok. Untuk caranya mungkin kita pindahkan saja ya. Kita blok, lalu kita pilih cut, klik di tunjangan agak lama, lalu paste. Nah, di sini kita tinggal isi status, lalu kita kasih border atau garis tepi. Di minggu sebelumnya kita telah belajar bahwa if itu ada dua. Yang pertama if tunggal, dan yang kedua if majemuk. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan if tunggal terlebih dahulu. Baru kemudian pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang if majemuk. Nah, untuk status kita isi menikah dan belum menikah. Untuk mempraktekannya bagaimana mengisi gaji pokok, yang pertama adalah kita harus memperhatikan ketentuan cara mengisi kolom gaji pokok. Nah, di sini gaji pokok ada 3 kondisi atau ketentuan, maka ini hanya bisa digunakan dengan menggunakan if majemuk. Nah, karena itu if majemuk hanya dipraktekkan untuk minggu depan, maka kita isi yang kolom tunjangan terlebih dahulu. Jika statusnya menikah ya, maka kita tulis sama dengan jika E27 sama dengan menikah, maka kita tulis dulu ya menikah ya. Nah, untuk tulisan kita harus tanda petik seperti itu. Kalau angka tidak perlu. Jika status atau jika E27 itu statusnya menikah, maka nilai tunjangannya adalah 500.000. Jika E27 isinya bukan menikah atau berarti belum ya, maka isi tunjangannya adalah 250.000. Nah, selanjutnya kita copy untuk mengisi sisanya, kita paste. Nah, di sini untuk statusnya yang belum, maka nilainya adalah 250.000. Secara otomatis bagi yang statusnya menikah, isi tunjangannya menjadi 500.000. Sini ada 2 orang ya. Ada 2 orang yang sudah menikah dan mendapatkan tunjangan 500.000. Sementara yang lainnya belum menikah, maka tunjangannya 250.000. Mungkin
Itu saja dari Bapak. Selanjutnya nanti kalian kerjakan buat tabel baru seperti ini. Nama, golongan, status, gaji pokok, dan tunjangan. Nah, tugas kalian yang pertama hanya mengisi kolom tunjangan. Nah, untuk rumusnya atau fungsinya bisa kalian lihat di atas di sini. Ya. Jadi Bapak tulis dulu sebentar. Kita copy. Bapak tulis di sini. Nah, ini rumus atau fungsi yang nanti kalian gunakan untuk mengisi kolom tunjangan. Ya. Jadi nanti diisi dengan rumus sama dengan if E27 menikah 500.000 250.000. Yang perlu kalian perhatikan, sel E27 adalah sel untuk status, ya. Jadi kalau misalkan kolom status pada Excel kalian bukan di E27, misalkan di G5 misalkan, maka itu harus dirubah menjadi G25, ya. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.